Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sekali lagi 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tetapi kita akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang saya berikan tema persahabatan. Demikian firman Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Kalau kita membaca kisah ini, kita akan menemukan sebuah persahabatan yang sejati. Bahkan saya percaya persahabatan yang ditulis di dalam ayat-ayat ini, persahabatan antara Yonatan dan Daud ini telah menginspirasi banyak persahabatan pertemanan di seluruh dunia atau di belahan dunia ini. Kisah ini telah menginspirasi persahabatan-persahabatan yang ada. Bagaimana kemudian kita membangun persahabatan di atas kasih, bukan hanya memberi tapi mengasihi, karena kasih akan membuat kita gampang untuk berkorban demi persahabatan. Kasih membuat kita tidak menjadi cemburu, tidak menjadi iri. Kasih membuat kita tetap dapat memprioritaskan dan menghargai hubungan di atas segalanya. Itu sebabnya ini bukan hal yang mudah di masa-masa sekarang ini, di mana semua orang mementingkan diri sendiri, di mana di masa pandemi ini banyak orang berusaha untuk mengambil, bagaimana banyak orang berusaha untuk mengumpulkan, tetapi persahabatan selalu bicara tentang bagaimana kita memberi. Dan kalau kita membaca tadi firman Tuhan, Yonatan itu waktu dia membangun persahabatan dengan Daud, dia mulai memberi apa yang ada padanya kepada Daud. Dan itu sebabnya kita perlu belajar hari ini supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang hebat untuk membangun hubungan, supaya kita menjadi orang-orang yang gampang untuk bergaul sama orang, membangun persahabatan. Karena memang saya percaya bahwa waktu kita orang-orang yang ahli membangun persahabatan, melalui persahabatan kita akan menjangkau banyak orang untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, persahabatan seperti apa? Persahabatan yang dilandasi oleh kasih. Kasih harus menjadi dasarnya. Satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow, luar biasa kekuatan dari sebuah persahabatan. Dia menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan ini waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak terang, kita mulai keluar untuk membangun persahabatan kepada orang-orang yang di luar Tuhan, dan kemudian kita bawa perkenalkan mereka untuk mengalami Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengalami kuasa Tuhan melalui persahabatan-persahabatan kita, dimulai dari sesama kita, lalu kemudian kita keluar untuk menjangkau orang-orang yang di luar atau yang terhilang, supaya kita bawa mereka kepada Tuhan. Sebab kasih memulihkan, kasih membangun jembatan, kasih itu merangkul bukan memukul, kasih itu memberi bukan membenci. Saya percaya persahabatan yang dibangun di atas dasar kasih itu akan menjadi persahabatan yang akan mengubahkan dunia ini. Sebab tidak ada yang tidak mungkin kalau kita membangunnya di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa supaya persahabatan antara Yonatan dan Daud juga menjadi persahabatan yang akan kita bangun di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk kami membangun persahabatan. Kami membangun persahabatan kami di atas dasar kasih, supaya kasih-Mu yang mengikat, kasih-Mu yang mempersatukan, kasih-Mu yang membuat kami terus dapat memberi, supaya kemudian nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih dimanapun umat-umat-Mu berada, biar mereka menjadi duta-duta persahabatan untuk menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Berkati mereka, sertai mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat membangun persahabatan yang sejati. Selamat mengalami pemulihan dari Tuhan. God bless you.